Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Lama banget buat bikin cermal itu jarang banget ada. Karena kalau vlog reguler itu hampir setiap hari ada. Tapi kalau untuk cermal sebagai teman tidur kalian, Mas Tulus kayaknya masih agak sedikit terkendala ya, karena sesuatu, karena berbagai macam hal, karena berbagai macam keadaan. Dan ini hari Senin, hari selonjoran nasional kalau buat saya, karena hari ini alhamdulillah banyak orang-orang baik yang datang ke rumah untuk bantu cuci baju, cuci sepatu dan lain sebagainya. Aku cuma tinggal tidur. Habis syuting aku ngeletak karena dari hari hari Kamis Mas Tulus itu pergi terus, keluar malam terus karena banyak kegiatan, banyak yang harus diselesaikan ya. Selamat malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Alhamdulillah hari ini sudah capai di 23.000. Kemarin 23.000 subscriber, tapi sudah naik lagi menjadi 100 sekian ya. Terima kasih banyak apresiasinya, terima kasih. Jangan lupa untuk yang sering bolak-balik ke sini. Pokoknya kalian suka tidak suka kalian harus like ya. Kalau memang ada informasi yang penting boleh kalian share. Dan jangan lupa untuk yang mungkin baru pertama kali nonton videonya Mas Tulus, boleh dipencet tombol subscribe, kemudian hidupkan tombol loncengnya. Terima kasih banyak. Dan juga saya minta sedekahnya dengan tidak memencet tombol iklan. Maksudnya tidak memencet tombol skip iklannya, oke? Kalau pendek, kalau panjang boleh. Selamat malam untuk semua subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, yang di luar negeri tanpa terkecuali saja. Mungkin suasana malam hari ini agak beda ya, agak ada khusus, ada sesuatu yang berbeda karena di Jakarta saat ini pasar Minggu itu cuacanya dingin, mendung tapi gerah, tapi ada dingin-dinginnya. Aneh kan? Jadi ada panasnya, ada dinginnya, ada gerahnya, tapi mendung di luar itu. Aku nggak tahu gimana ceritanya. Tapi ketika kita buka pintu, wow, cuacanya langsung dingin yang mengademkan hati. Buat yang saat ini mungkin sedang bekerja, ini dari Senin ya teman-teman, kejar deadline yang kemarin. Sabtu Minggu weekend sudah banyak yang tertunda pekerjaannya, diselesaikan di hari Senin. Selamat bekerja. Atau yang mungkin masih dalam kondisi lembur, masih dalam kondisi menyelesaikan tugas ya. Setelah beberapa hari kemarin weekend, setelah beberapa hari kemarin mengejar sesuatu ya toh, sekarang diselesaikan di hari Senin. Mungkin bisa sampai lembur nanti atau masih di tempat kerja jam segini ya. Ini sih syutingnya jam setengah 8 lebih, udah menjelang jam 8. Jadi mungkin nanti tayangnya sekitar jam 9 atau jam 10 malam ya, sebagai teman tidur biasa. Selamat malam juga untuk kalian yang mungkin saat ini sudah beranjak pulang, lagi di jalan kah, atau sudah sampai di rumah, atau bahkan sudah mandi, sudah berkumpul bersama keluarga, lagi menikmati suasana malam hari yang indah, ya toh, sambil duduk, sambil makan bareng sama keluarga, bercengkrama dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan keluarga yang lainnya. Mungkin dengan cara seperti itu hal yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi rasa lelah setelah seharian bekerja dengan rasa penat. Atau mungkin ada di antara Anda saat ini yang sedang duduk ataupun lagi tiduran atau lagi geletakan, saking capeknya kerja hari ini, sambil geletak, sambil mikir, sambil mengevaluasi diri. Hari ini terlalu capek, hari ini apa yang aku hadapi, terus hari ini kira-kira sesuai tidak dengan apa yang aku mau. Harapan dari apa yang saya kerjakan hari ini mudah-mudahan dapat keberkahan. Ada yang berpikir dengan kondisi saat ini, mengevaluasi diri, apakah saya punya kesalahan tertentu, melakukan kesalahan apa? Atau kalian sedang mengevaluasi diri untuk melakukan sesuatu, ada sebuah kegiatan baik di kedepan hari, atau justru kegiatan yang buruk di belakang hari kamu rubah menjadi baik, ataupun sesuatu yang baik akan merubah jadi baik, ataupun sesuatu yang baik justru kamu rubah menjadi tidak baik. Jadi banyak sekali beban. Setiap manusia itu punya beban, punya pikiran, punya beban, punya harapan. Ketika kalian sedang dalam kondisi sendiri, ketika kalian dalam kondisi sedang berdiam diri, sedang menikmati suasana lelah ya, udah pulang kerja, mandi, sampai di rumah, tidur, ngeletak, atau posisinya adalah sedang dalam tempat kerja, atau dalam kondisi kamu sedang menikmati kesendirian kamu untuk mencapai sesuatu.
sama seperti yang saya rasakan saat ini. Saya sekarang lagi di fase dimana saya sendiri tuh kayak pengen yang udahlah sendiri aja, udahlah menikmati kondisi yang ada aja, udahlah dijalani yang ada aja. Jadi ada berbagai macam segi, ada berbagai macam pikiran yang berkecamuk di kepala, tetapi saya mungkin sama dengan kamu di fase itu, berkali-kali menghadapi kepalsuan dunia, berkali-kali diserang dengan sesuatu yang justru tidak membangun kita, tetapi berkali-kali juga kita fokus di satu titik lagi dan kembali di lubang yang sama. Dan saya rasa malam hari ini adalah malam penentuan di mana kamu harus berdiri, kamu harus bangkit dari apa yang kamu kerjakan sekarang, dan kamu harus lawan pikiranmu saat ini. Satu hal yang harus kamu tahu, baik buruknya kehidupan kita di kedepan hari adalah balasan atau setidaknya feedback dari apa yang kamu lakukan saat ini. Jadi saya di fase dimana ketika saya berdiam diri saya tiba-tiba bisa nangis ya. Ketika saya berdiam diri saya tiba-tiba bisa ngeluarin air mata, dan ada di satu sisi dimana kadang teman-teman tulus, daripada kamu bete, daripada kamu pusing, yuk kita jalan aja, yuk kita ngumpul aja. Tapi di satu sisi lagi aku memilih untuk diam sendiri, menikmati kesendirian. Dan ada satu sisi dimana kemarin Mas Tulus sudah pulang nyanyi, capek, udah malam, itu udah jam berapa ya? Udah sekitar jam 9. Sampai rumah mandi, pakai baju jalan guys. Itu gak jelas kemana-mananya. Cuman ke Monas, naik mobil, itu pun gak bisa masuk Monas karena kan sedang PPKM. Duduk di pinggir jalan, liatin orang lewat, udah gitu pindah ke Kotu. Nongkrong di Kotu, liatin orang lagi pacaran, liatin orang lagi gitaran, terus pulang. Begitu seterusnya. Kayak gimana ya, rasanya itu kayak pengen sendiri aja gitu loh, pengen menikmati kesendirian. Saya yakin dan percaya apa yang sudah Allah berikan ke saya saat ini adalah sebuah media ataupun cara bagi Allah untuk mendewasakan saya. Itu bagi saya ya, bagi saya seperti itu. Karena saya tidak melihat ada sesuatu yang tidak baik di sekeliling saya sebetulnya, tetapi sepertinya yang tidak baik bukan orang lain. Setelah saya evaluasi diri, tetapi saya yang bodoh. Tetapi kebanyakan kita yang bodoh. Kenapa? Kita sudah tahu apa yang harus kita ambil, kita sudah tahu apa yang harus kita perjuangkan, kita sudah tahu apa yang harus kita pilih, tapi kita tetap bodoh. Kita tetap sok-sokan mengambil keputusan, kita tetap fokus di satu titik yang justru itu menghancurkan kita. Jadi buat aku, buat saya sendiri, ketika saya disakiti orang lain, ketika saya selesai dari sesuatu, saya hanya bisa berdoa, meminta kepada Tuhan. Kalau kemarin saya bilang, kalau kemarin mungkin saya masih bisa bilang begini, ya Allah, semoga masih ada sesuatu yang bisa dipertahankan. Semoga masih ada sesuatu yang masih bisa diperbaiki. Semoga yang baik jadi lebih baik, yang tidak baik pun jadi baik. Itu harapan di setiap kejadian-kejadian sebelumnya. Tetapi dalam hal ini, malam hari ini saya betul-betul minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta sama Allah, selesaikan pikiranku ya Allah. Selesaikan harapanku di sini saja. Bimbing aku untuk melepaskan harapan lama, kemudian jadikan aku manusia yang kuat untuk menghadapi harapan di masa depan. Itu yang aku minta. Sudah tidak ingin lagi kembali ke lubang yang sama, ke kondisi yang sama. Begitu seterusnya. Satu sisi, ketika kita sudah mengevaluasi diri, lagi posisi capek kerja, tidur, geletak, terus kita mikir, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang mau kita lakukan? Bukan soal salah dan tidak salah, tetapi jalur yang betul adalah jalur yang dimana kita tuh bisa melakukan sesuatu yang positif di kegiatan itu, meskipun itu jalur yang salah sekalipun. Menurut saya ya. Jadi jangan ambil keputusan ketika kamu sedang pusing. Jangan ambil keputusan ketika kamu sedang marah. Jangan terlalu berjanji ketika kamu bahagia. Terlalu bahagia itu juga gak bagus.
Sekarang kalau pas lagi tidur, lagi habis capek kerja, menikmati suasana hari ini, suasana kerja seperti biasa, sampai rumah ngeletak mandi, ngeletak, pikiran kita kan sudah keawang-awang, semuanya kita pikirin. Berasa orang yang paling kuat di dunia, berasa orang yang paling hebat, orang yang paling betul dalam mengambil keputusan. Itulah kita. Makanya pikirkan dengan kepala jernih. Ambil keputusan sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan nyamannya hatimu. Bukan berarti kamu bisa ambil keputusan seenak udel kamu, semau kamu, kemudian apa ujung-ujungnya kamu tetap di posisi yang sama gitu loh. Tetap terjun di dunia yang sama. Jadi itu nggak ada gunanya. Kamu tuh bahkan lebih hina daripada kotoran hewan. Saat kamu sudah mengatakan sesuatu, tetapi kamu kembali ke posisimu yang semula. Hal yang paling menjijikan, paling manusia lakukan adalah paling jijik yang dilakukan manusia adalah menjilat ludahnya sendiri. Menjadi pribadi munafik untuk dirinya sendiri. Sampai kapanpun hal ini akan tetap melekat di tubuh manusia. Makanya, saya sekarang minta sama Tuhan. Tuhan, tidak perlu jadikan baik itu menjadi baik lagi. Tidak perlu yang tidak baik tidak dijadikan baik lagi. Saya meminta bukan itu lagi sekarang sama Tuhan. Tapi saya mintanya adalah tetapkan hatiku ya Tuhan. Tetapkan hatiku untuk keluar dari lingkaran itu. Tetapkan hatiku untuk tidak lagi terfokus dengan sesuatu yang salah. Memperjuangkan sesuatu yang tidak seharusnya aku perjuangkan. Banyak hal yang aku pikirkan. Banyak hal yang harus aku kembangkan dari apa yang saat ini sedang aku rasakan gitu loh teman-teman. No, ini bukan dalam soal percintaan, ini juga bukan dalam hal persahabatan dan sebagainya. Jadi saya tidak mau ketika kalian menyimak ini kemudian kalian menyimpulkan sesuatu. Tapi ada berbagai macam hal yang sedang saya hadapi. Dan teman-teman saya paham apa yang saya hadapi sekarang. Jadi buat kamu yang saat ini sedang merenung, buat kamu yang saat ini sedang menikmati suasana hatimu yang mungkin lagi lagi bimbang dengan sesuatu, atau justru kamu sudah melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama berkali-kali, lebih dari satu kali, dan kamu menjadi munafik sama tubuhmu sendiri. Kamu jadi penjilat yang lebih kotor daripada kotoran hewan, betul? Mau sampai kapan kamu jadi seperti ini? Gak akan ada habisnya. Ketika kita mengejar sesuatu hanya untuk kepuasan, hanya untuk emosional, hanya untuk ikatan yang hanya untuk melengkapi apa yang kamu mau, itu tidak akan pernah habis, akan selalu kurang. Makanya minta sama Tuhan itu apa? Tuhan, kirimkan aku orang yang bisa melengkapiku. Jangan orang yang bisa kamu lengkapi. Melengkapi dalam arti yang sesungguhnya. Semua manusia itu punya sifat. A punya sifat begini, si B punya sifat begini. Pacaran ataupun berhubungan itu, atau mencari relasi dengan teman sekalipun, bukan berarti sesuatu yang negatif dengan negatif tidak bisa berteman, atau positif dengan positif tidak bisa. Segala sesuatu itu sudah Allah sambungkan satu sama lain. Allah akan berikan mangkok tapi dengan tutupnya gitu loh. Allah sudah paketkan segala sesuatunya. Tetapi justru di sisi lain ini kamu akan terus jadi pemikir yang salah ketika kamu tuh ambil keputusan saat kamu emosional, teman-teman. Kamu marah, kamu emosi, kamu luapkan segala sesuatunya. Tapi ketika kamu akan tidur, ketika kamu sudah diam diri sendiri, kamu sadar, caraku salah loh. Saya tanya lagi sama kalian, mau sampai kapan kalian jadi munafik sama diri kalian sendiri? Yang itu disebutnya adalah kamu lebih hina daripada kotoran hewan, guys. Karena kamu kembali di posisimu yang sama. Kamu mengucapkan sesuatu tapi kamu tarik lagi, kamu telan lagi, kamu muntahkan lagi. Apa itu sifat manusia? Itu sifat setan. Itu sifatnya binatang, bukan sifat manusia lagi. Jadi ketika kamu tidak bisa berkonsekuen dengan dirimu sendiri, kamu berarti bukan manusia. Dan ini bukan 1-2 kali. Kalau hanya 1 kali atau 2 kali, keledai saja nggak mau.
Keledai saja yang dibilang hewan paling bodoh, dia nggak mau jatuh di lubang yang sama lebih dari 2 kali. Kalau kamu lebih dari 2 kali tetap di posisi yang sama, berarti kamu bodoh. Harus ada yang kita pikirkan, teman-teman. Harus ada yang kita lawan untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Bukan hanya sekedar, ya udah, gue pusing, gue nggak sampai, otak gue nggak nyampe, otak gue selesai. Gue harus ambil keputusan, ini keputusan gue. Ketika lu lagi emosi, ketika lu lagi nggak bagus posisi kepala lu, itu keputusan yang sangat salah, saudaraku. Nah, kalau sekarang lagi tidur, sekarang lagi menyimak dirimu sendiri, lagi dengerin musik, mikir, otakmu baru nyampe, oh ternyata begini, oh ternyata ini. Dan ketika kamu menyadari kamu ternyata lebih kotor daripada kotoran hewan, kembalilah ke hewanmu, kembalilah ke nuranimu. Nuranimu adalah seorang hewan. Kamu bukan manusia. Jadi berbagai macam segi, berbagai macam cara, hal yang kita lakukan di dunia ini akan memberikan feedback terhadap kita. Kita bisa melakukan apapun, kamu bisa melakukan apapun, tetapi dalam hal ini sampai kapan kamu akan berlaku seperti itu? Sampai kapan kamu akan jadi munafik untuk dirimu sendiri gitu loh. Kembali lagi, ya, evaluasi diri, kemudian perbaiki sifat diri, sikap apa yang harus kita ambil, apa yang sudah kita lakukan, semua diperbaiki. Kalau memang kamu ingin jadi yang seperti manusia pada umumnya, kalau kamu seperti hal yang kemarin lagi, berarti kamu bukan manusia, kamu termasuk adalah jenis binatang, karena kamu nggak punya hati. Kalau manusia punya hati itu, dia punya nurani. Ketika dia punya nurani, dia akan ambil keputusan sesuai dengan tahapnya. Perlahan-lahan dia ambil keputusan, kemudian akan diletukan keputusannya. Ketika kamu tidak bisa memilih sesuatu, ketika kamu hanya terpaku dengan sesuatu yang mungkin saja hanya membuat kamu justru tersesat di pikiranmu sendiri, berarti kamu bodoh. Ketika kamu sudah menyadari kamu bodoh, tapi tetap kembali di posisi yang sama, kamu jilat lagi muntahanmu, berarti kamu lebih bodoh daripada hewan, teman-teman. Yuk, makanya saat ini sedang bersedih boleh, lagi bahagia boleh. Ketika kamu bahagia, ucapkan alhamdulillah. Jangan lupa juga ucapkan innalillah. Ketika kamu sedih, meskipun dalam kondisi innalillah, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Syukuri dengan apa yang sudah kamu punya. Kita nggak bisa mandang orang seenak udel kita. Kita nggak boleh mandang orang semau kita. Karena ke depan hari belum tentu orang yang kita pandang rendah tadi akan lebih rendah dari kita. Ketika Allah sudah berkehendak, ketika Tuhan berkehendak, kamu saya tukar, kamu yang hancur. Mau ngomong apa kamu? Kita tidak pernah tahu garis hidup seseorang. Jadi jangan pernah permainkan seseorang, jangan pernah rendahkan seseorang. Saya di channel ini justru saya memberikan banyak sekali wawasan yang saya dapatkan. Bareng-bareng kita belajar. Ya, bareng-bareng kita belajar. Saya dikatain kudanil, saya dikatain bohong, saya dikatain ini. Bahkan ada loh orang yang orang yang sudah berbulan-bulan inden atau melihat channel saya, channel YouTube ini, kemudian dia bilang macam-macam, "Mas, sudahlah bla 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 bla." Sekian bulan kemudian dia kembali di posisinya. Sekian bulan kemudian dia WA lagi, "Mas Tulus, ternyata saya salah. Maafkan saya." Ingat ya teman-teman, saya di sini tidak pernah mengusik siapapun. Saya selalu bikin disclaimer di awal. Suka tonton, tidak suka silahkan skip. Saya selalu bilang seperti itu. Jadi ada sebuah posisi di mana kita nggak bisa bertukar posisi. Kamu di sini, saya di sini, ya sudah. Seperti itu saja. Dan saya sadari, semakin besar channel ini akan semakin banyak sekali angin, akan sekali banyak, ya terpaan-terpaan badai itu akan banyak sekali. Tidak mudah hanya sekedar ngoceh depan kamera tanpa sebab, tanpa bahan. Emang kalian pikir gampang? Nggak gampang. Harus mengevaluasi dulu, harus mengedukasi, harus berpikir gimana cara mudahnya menyampaikan apa yang saya harus sampaikan supaya lebih simpel, mudah dimengerti, dan tidak menyakiti hati orang lain gitu loh.
Ini cara saya. Saya dibilang kelainan jiwa, saya punya sleep syndrome dibilang saya kelainan jiwa, saya bisa melihat jin saya dibilang kelainan jiwa. Emang enak kalian pikir jadi saya? Melihat gambaran-gambaran musibah, kemudian ternyata beberapa hal yang saya takutkan terjadi. Bahkan hal-hal besar selama ini yang sudah kita terima firasatnya kemudian terjadi di depan mata kita. Apa kalian pikir enak jadi saya? Kalau saya boleh milih sama Tuhan, dulu saya nggak mau punya kelebihan seperti ini. Saya jadi susah tidur, saya jadi kena sindrom. Emang kalian bikin mau? Saya nggak mau. Makanya ketika saya punya pasangan saya bilang, kamu tuh kelainan jiwa. Kamu tuh kelainan. Saya jadi takut punya pacar kayak kamu. Gara-garanya apa? Gara-garanya saya tidur harus ditemani lewat telepon. Yes, itu kelainan saya mengakui. Tapi kenapa bicaranya setelah 1 tahun kami jalan gitu loh. 1 tahun kami pacaran, setelah 1 tahun dia mengatakan kalau saya kelainan. Kenapa baru sekarang? Kenapa? Setelah mendapatkan orang-orang baru, setelah mengenal sosok-sosok baru, setelah memahami sosok-sosok baru, setelah hatinya berpindah ke sosok yang baru juga. Sehingga dia bilang seperti itu. Saya tahu betul manusia punya titik jenuh. Mungkin dia jenuh dengan posisi itu. Cuma ketika saya kembalikan lagi, saya tidak pernah meminta saya memiliki kelebihan seperti ini. Saya tidak pernah meminta menjadi siapa yang saya mau. Tetapi mau tidak mau, saya kan manusia. Dalang, saya itu hanya wayang. Dalangnya itu Gusti Allah. Allah yang menentukan saya mau jadi apa, saya harus kemana. Saya nggak pernah menyesal dengan kejadian yang sudah diberikan. Ada yang bilang, Tulus kamu frustasi nggak? Kamu capek nggak ngadepin hidup kamu? Saya jawab, sebagai manusia biasa munafik kalau saya bilang saya kuat. Sebagai manusia biasa saya munafik kalau saya bilang saya nggak capek ngadepin hidup saya. Saya capek. Saya punya kehidupan pribadi, tapi saya juga harus jadi orang lain di sini. Saya harus meladeni banyak orang dengan segala macam pemikiran. Saya harus diteror dengan berbagai macam bulian yang masuk ke saya. Banyak yang memang tidak seharusnya saya terima. Kembali ketika saya berpikir, coba dulu nggak usah punya channel YouTube ya. Coba dulu nggak usah begini ya. Mungkin saya nggak akan jadi begitu gitu. Ada beberapa hal yang jujur terkadang pengen saya ulang. Hal yang sangat-sangat pengen saya lakukan saat ini adalah saya ingin kembali ke masa kecil saya. Kembali ke masa dimana saya nggak punya apa-apa, nggak pengen apa-apa, menikmati hidup, jadi anak yang sak kersone Gusti Allah gitu loh, sak dermo, tergantung apa yang Allah berikan. Pada waktu itu saya nggak pernah pengen punya HP, dulu kan nggak ada. Dengan kondisi keluarga yang sulit, yang susah, jadi saya harus jadi anak yang nggak usah mikir aja udah tahu diri. Kamu tuh bukan orang kaya. Zaman dulu itu untuk pengen beli HP aja, zaman dulu Nokia 3315 itu saya harus nanam bayem sama almarhum bapak, terus itu ditabung hampir beberapa bulan, kemudian baru bisa beli yang namanya handphone yang ya Allah yang zaman dulu 660.000, saya ingat betul harganya. Saya jujur ketika saat ini dengan kondisi yang seperti ini, saya pengen kembali ke masa dimana saya masih kecil, dimana saya tuh bisa nerima apa yang semua yang Tuhan kasih ke saya. Gak ada rasa ketakutan kehilangan sesuatu, gak ada ketakutan sama kehilangan apa yang kita punya. Pada waktu itu saya hanya bisa ikuti, jalani, dan juga nikmati. Satu hal yang bikin saya nggak neko-neko pada waktu dulu adalah saya tahu diri, saya menempatkan diri saya adalah saya anak orang nggak punya pada waktu itu. Ibuku kalau nggak kerja nggak bisa makan. Ibuku kalau nggak dagang nggak bisa makan karena posisinya almarhum bapak itu sudah sakit-sakitan dari tahun 95.
bapak saya sudah sakit-sakitan. Itu pun bukan berarti bapakku nggak nakal, guys. Bapakku itu suka main perempuan di depan mataku sendiri. Waktu dulu, judi di depan mataku sendiri. Saya bukan membongkar aib orang tua yang sudah meninggal, tetapi di sini saya minta untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi. Kenapa di sisi ini saya merasa kayak dulu saya dikasih begini, Allah kasih ujian saya, Allah kasih kesederhanaan kepada keluarga saya, ternyata tujuannya untuk ini. Jujur teman-teman, kalau mungkin dulu saya nggak dibimbing sama Tuhan dengan cara Tuhan diberikan ujian dan juga cobaan seperti ini, mungkin saat ini saya sudah nggak kuat. Mungkin saya sudah gila sekarang. Karena Allah dulu pernah bimbing saya dari kecil dengan keadaan yang sakit, sehingga saat ini saya merasa, oh, dulu gue lebih sakit dari ini. Gue dulu lebih bisa ngadepin semua dari ini. Jadi sekarang gue harus bisa. Gak makan 3 hari aja kalau bagi saya udah biasa. Karena kami dulu udah biasa. Kalian pengen tahu apa makanan Mas Tulus dari dulu? Kenapa Mas Tulus pengen kembali ke masa dulu? Mas Tulus pengen kembali ke dulu tuh makannya cuma nasi sama terasi bakar. Gak macam-macam. Sekarang kalau weekend ngerasa punya duit, pengen beli apa, makan apa, menikmati apa, ya kan? Jadi akan banyak hal yang terus-terusan di angan-angan kita tuh mau jadi apa, mau apa. Makanya jujur, dalam posisi seperti apa sih Mas Tulus saat ini? Saya sangat dalam kondisi yang luar biasa down dengan apa yang saya hadapi sekarang. Kalau saya harus teriak, saya harus lambaikan tangan ke kamera, saya sudah lambaikan tangan. Saya sudah gak kuat dengan apa yang saya hadapi sekarang. Saya hanya pura-pura bahagia loh depan kalian itu. Karena saya tahu saya public figure. Di channel ini artisnya siapa? Artisnya saya. Saya nggak mau menunjukkan apa yang harus saya tunjukkan di sini. Saya kan harus ngasih energi positif buat para viewers saya, buat para penonton saya. Mereka memberikan apresiasi dengan terus mendukung channelnya biar tambah besar, tambah bagus, disupport dengan tidak di-skip iklan. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Ya itu tadi. Meskipun sebenarnya saya berbohong dengan kondisi yang saya hadapi sekarang. Pusing guys. Saya tuh akhir bulan sampai awal bulan itu kepala kayak mau pecah rasanya. Banyak yang harus saya selesaikan. Ditambah lagi persoalan pribadi. Sekali lagi saya tahu, sebagai sosok penghibur, public figure itu tidak bisa kita mengedepankan permasalahan pribadi kita dimasukkan ke ranah tempat kerja kita gitu loh. Gak bisa. Harus ada posisinya, harus ada porsinya, dan kita harus tahu diri bahwa sebetulnya tidak seperti itu. Ya teman-teman, saya sih berharap mudah-mudahan dengan menyaksikan ini kalian bisa mendapatkan satu expert yang baik, bahwa sekali lagi dalam kondisi apapun saat ini hidup kita terus berjalan. Buat yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi sedih atau dalam kondisi tidak bagus posisinya, kalau pengen nangis, kalau menurut saya mendingan nangis. Kalau pengen teriak, mendingan teriak. Luapkan isi hatimu, keluarkan apa yang di kepalamu. Tidak menyelesaikan masalah memang, tapi setidaknya itu bisa mengurangi beban yang kamu hadapi sekarang. Tidak semudah membalikan telapak tangan guys. Tetapi ketika kamu sudah jadi orang bodoh yang berkali-kali bodoh, malam hari ini kamu harus bareng sama saya. Yuk kita gandengan tangan. Mana tangannya? Kita gandengan tangan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba minta lepaskan hamba dari ikatan yang salah, dari kebodohan-kebodohan di masa lalu, dari sesuatu yang saya ambil di masa lalu. Ya Allah, jadikan segala sesuatu yang terjadi kemarin sebagai bahan acuan buat kami menjadi lebih baik. Dan ingat, putuskan mulai hari ini teman-teman, berhenti menjadi bodoh. Biarkan yang membuatmu bodoh akan bodoh dengan sendirinya dengan caranya. Biarkan yang membuatmu bodoh tadi mendapatkan sesuatu yang seharusnya dia terima. Karena feedback yang akan dia hadapi ini bukan hanya feedback yang baik saja, tapi dari apa yang sudah dia lakukan yang menurut Allah itu salah.
Semua akan ada waktunya. Oke? Semangat. Saat ini kalau kamu lagi pengen nangis, nangis saja. Lepaskan beban kamu. Keluarkan unek-unek. Kondisi keuangan kurang bagus bisa bikin orang jadi stres. Kondisi kesehatan gak bagus bisa bikin orang jadi stres. Kondisi percintaan atau kondisi lingkungan yang tidak bagus juga bisa membuat orang jadi stres. Jadi jangan stres, guys. Lakukan semua untuk sesuatu yang baik. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan berikan saat ini adalah sebuah proses untuk memberikan hadiah terindah buat kamu. Saya yakin dan percaya itu. Ada satu hal yang harus kita tahu, yaitu bahwa hidup ini bukan hanya sebatas melakukan atau menjalani apa yang mau kita mau, tetapi hidup ini termasuk bagian dari mensyukuri apa yang kamu terima, kemudian menerima apa yang harus kamu terima, dan juga merubah dirimu untuk menjadi lebih baik. Menurut saya itu. Kalau kamu fokus dengan satu titik, dan titik tadi sudah jelas-jelas salah, tapi kamu kembali ke titikmu lagi, seperti yang Mas terus bilang dari awal, berarti kamu termasuk manusia yang bodoh. Dan nilaimu tidak lebih daripada kotoran hewan. Saya sudah sangat lelah. Anggap saja ini terakhir kalinya saya menjadi bodoh. Ayo, makanya teman-teman, ayo bareng-bareng bangun. Jangan jadikan bodoh dirimu dengan hanya meratapi sesuatu yang justru membuat kamu jadi lebih down. Biarkan semua manusia, biarkan manusia-manusia lain dengan caranya masing-masing, dengan karmanya masing-masing, dengan akibat dari apa yang dia ucapkan dengan cara mereka masing-masing. Tapi ayo, kita dengan cara kita, perbaiki pikiran kita, perbaiki hati kita, dengan cara baik-baik saja. Tidak usah usik orang, tidak usah prasangka buruk sama orang, biarkan semua berjalan dengan sendiri. Berjalan dengan porsinya masing-masing. Saya yakin dan percaya kok apa yang kita lakukan semua dapat feedback dari Tuhan. Tuh selalu ada expert, ada feedback. Hal baik dan buruk sekalipun ini akan memberikan efek tertentu untuk tubuhmu sendiri. Jadi saya tidak pernah merasa kalau saya betul, tetapi dalam hal ini mungkin ya anggap saja Tuhan sedang memberikan semangat saya untuk malam hari ini untuk untuk keluar daripada posisi yang salah. Jadi kalian yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi bermasalah dengan sesuatu, bermasalah dengan apa yang sedang kalian takutkan saat ini, ayo bareng-bareng kita keluar dari lingkaran yang salah itu, perbaiki diri kita. Kalau memang kamu masih bisa menerima sosok yang baru atau lingkungan yang baru, posisi yang baru atau cara yang baru, lakukan cara yang baru. Tetapi putuskan mulai malam hari ini untuk berhenti menjadi bodoh hanya gara-gara satu titik yang salah. Oke? Karena menyesali juga sudah lelah, mempertahankan juga sudah lelah sekali. Kita lawan juga udah capek ngelawannya, ya kan? Diperjuangkan kita juga udah nggak bisa memperjuangkan, ujung-ujungnya sama, akan seperti ini. Jadi baiknya adalah lepas, buang ke tempat sampah segala beban yang kamu terima. Karena sekali lagi, kamu dalam kondisi apapun dengan apa yang Tuhan berikan ke kamu, kamu tetap harus maju, kamu tetap harus berjalan di posisimu. Kayak di jalan tol, semulus-mulusnya jalan, kalau kamu berhenti, kamu ditabrak sama mobil belakang kamu. Makanya, buktikan kepada semua manusia yang saat ini sedang berprasangka buruk ke kamu, dengan kondisi badanmu yang kurang bagus, dengan kondisi psikismu yang kurang baik, kesedihan yang menyiksa kamu, kondisimu yang tidak stabil karena sesuatu tadi, buktikan ke mereka semua yang tidak suka denganmu, kalau kamu tidak seperti mereka, tidak seperti yang mereka bicarakan. Tunjukkan kepada mereka kalau kamu bisa lebih baik daripada mereka. Ya, untuk yang lagi bahagia jangan lupa, jangan terlalu bahagia juga. Untuk yang lagi sedih, pengen nangis keluarin, luapin. Ya namanya permasalahan hidup ya guys. Mungkin ada yang lagi masalah sama pacar, sama teman, sama keluarga, dengan kondisi-kondisi yang sedang mereka hadapi masing-masing. Caranya itu banyak sekali, 1000 cara, berbagai macam segi, berbagai macam permasalahan. Semua orang punya manusia, punya kepala, punya pikiran. Ya, kita sudah selesai kerja, oke, lagi ngumpul sama teman kita lupa, lagi happy dengan sesuatu yang mau kita kerjakan kita lupa.
Tapi saat kamu tidur, saat kamu sudah mulai beranjak, ya Allah kok kayak gini amat sih hidup. Jangan terlalu masa bodoh juga. Evaluasi buat dirimu itu penting. Kamu bikin sebodoh mungkin, gue nongkrong sama teman-teman gue main game sampai gue lupa ngantuk tidur. Tidak ada evaluasi. Kamu nggak mikir kalau cara kamu, ya Allah ternyata nilaiku nggak ada lebih daripada kotoran binatang dong berarti. Kamu sudah jatuh di posisi yang sama, kembali di posisi yang sama, masih di tempat yang sama juga. Maaf kalau katakan kamu tidak lebih berharga daripada kotoran hewan, karena kamu bodoh. Mau sampai kapan? Evaluasi dirimu sendiri. Mungkin saat kamu sudah menyadari kesalahanmu, justru saat itu lagi kamu sudah tidak bisa memperjuangkan hidupmu. Itu yang bahaya. Ini kamu seenak udelnya ngelakuin hal yang mau kamu lakukan, membuat dirimu tuh gak ada nilai, gak ada harga di depan siapapun. Tiba-tiba kamu kembali di posisi yang sama, dan nilai kamu di mata semua orang sama seperti kotoran hewan. Kamu gak ada harganya. Siapa yang membuat seperti itu? Siapa yang membuat kamu dipandang sebelah mata sama orang? Sebenarnya kamu sendiri. Karena kamu tidak bisa konsekuen dengan apa yang harus kamu lakukan. Ya, saudaraku, mudah-mudahan malam hari ini Mas Tulus bisa kasih expert atau bisa kasih semangat buat kalian, memberikan sebuah penyemangat ya buat rekan tidur juga. Kalau toh nggak ada isinya, mudah-mudahan ya setidaknya bisa dijadikan teman tidur sambil dengerin Mas Tulus tidur, sambil evaluasi diri. Sekali lagi, jangan masa bodoh sama hidup. Jangan terlalu lepas, kamu tetap harus evaluasi. Hari ini apa yang salah, kemarin apa yang harus diperbaiki, sekarang apa posisiku yang betul. Semua harus kamu kerjakan sesuai dengan stepnya masing-masing. Kalau kamu masa bodoh, kamu akan terikat, kamu akan terjerat dengan permasalahan yang hanya kamu simpan, kamu lepas, kamu simpan, kamu lepas, tapi tidak bisa kamu selesaikan. Ya, masalah itu bukan hanya untuk difikirkan guys, tapi masalah untuk diselesaikan. Dan sekali lagi, setiap manusia itu bawa karmanya masing-masing. Kamu melakukan hal baik, karmamu baik. Kamu melakukan hal buruk, ya karmamu buruk. Yang ada kamu lama-lama gila. Ketika kamu tidak mau berangkat, ketika kamu tidak mau evaluasi diri di posisi yang sama dengan cara yang sama, cara yang salah, udah jelas salah tetap dilakuin, kembali di posisi yang sama. Ya Allah, yuk bareng-bareng yuk guys, mulai malam hari ini katakan sama diri sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, bimbing hamba untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dikeluarkan dari lingkaran yang sebelumnya membuat kita jadi bodoh. Gak apa-apa yang sudah kemarin-kemarin kamu jadi bodoh gara-gara satu posisi. Sekarang kamu harus keluar dari kebodohan kamu. Setiap masalah pasti ada solusinya. Dan yang perlu kita tahu adalah Tuhan tidak akan pernah menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Jadi ketika Tuhan ngasih kamu ujian, berarti Tuhan sudah akan persiapkan solusinya. Makanya jangan pusing kepalanya, tenangkan pikiran, kamu akan nemu solusinya. Jadi ketika kamu dikasih beban sama Allah, berarti kamu akan siap, kamu akan bisa bawa beban itu. Ketika kamu diberikan hutang yang besar, Allah yang memberi kamu hutang, berarti kamu juga akan diberikan cara untuk melunasi hutangmu. Jadi jangan pernah ragu dengan cara Tuhan. Tuhan tuh paling sempurna rancangannya. Rencana Tuhan tuh paling sempurna. Jadi setiap yang kita diberikan kepada kita, setiap beban yang diberikan kepada kita adalah sebuah expert, sebuah hal. Ada dua hal di sini, hikmah dan juga pelajaran. Kamu akan menjadi lebih kuat ketika kamu menghadapi masalah. Ya, segala sesuatu yang terjadi saat ini lepaskan, perbaiki diri, evaluasi diri ya. Selamat tidur orang baik, selamat beristirahat untuk yang sudah mulai beristirahat, selamat bekerja untuk yang sudah bekerja. Semoga video ini atau tayangan ini bisa sedikit banyak menambah wawasan. Semoga sih ada yang bisa kalian ambil, kemudian bisa jadi teman tidur lah setidaknya untuk kalian. Oke, Mas Tulus mohon pamit, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Jadilah dirimu sendiri. Ingat,
Orang yang baik bukan orang yang nggak pernah punya salah, tapi orang yang melakukan salah tapi memperbaiki kesalahannya, kemudian berjanji untuk tidak melakukan salah lagi. Dan kalau kamu kalau kamu menjadi pribadi yang kembali di posisi yang salah, berarti kamu tidak lebih daripada kotoran hewan. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur.